Kau memang keras kepala, Lilis. Tapi buat Ki Bagja, semua bisa dijinakan. Kamu tuh iblis, bukan guru. Kamu tuh penjahat. Kurang ajar kamu! Mau kemana kamu? Jangan sentuh saya. Mau kemana? Bapak, berhenti Pak, cukup! Diam! Bapak, nggak punya hati! Pak! Pak, tolong berhenti Pak! Pak, udah Pak! Ikut! Ayo! Ikut! Ikut! Pak! Bapak! Saya hampir diperkosa, Mbak. Untungnya Yana datang dan mendobrak pintu itu, Mbak. Yana, anaknya Ki Bagja. Aduh, Mbak. Untung ada dia, Mbak. Artinya itu dia nggak sebejat bapaknya, Mbak. Aduh, Mbak, tapi gimana kamu? Masya Allah, aku nggak kebayang. Dia harus melawan ayahnya sendiri, Mbak. Mbak Lilis, ini kan traumatis banget, Mbak. Kamu sanggup untuk melanjutkan, Mbak? Saya bisa, Mbak. Mbak, udah minta tisu. Kok Mbak Lilis siap untuk melanjutkan? Boleh ceritakan sama kami ya, Mbak? Apa yang kamu lakukan, Mbak, setelah kamu diselamatkan dari kejadian keji itu? Yana dipukulin habis-habisan, Mbak, sama bapaknya. Saat itu kondisinya saya juga takut. Tapi saya juga kasihan. Yana teriak kesakitan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya akhirnya pergi dari sana, Mbak. Saya kabur dari sana. Kamu kabur dari sana, kamu cerita nggak sama warga sekitar apa yang terjadi? Kira-kira reaksi mereka tuh bagaimana? Ibu kau, lihat tuh kelakuan anak ibu. Bikin kurang ajar. Bisa rusak jampe-jampe tadi. Udah keterlaluan. Berani-beraninya dia teriak-teriak di depan Ki Bagja. Kurang ajar itu anak. Ibu tolong aku, Bu. Aku hampir diperkosa, Bu, sama Ki Bagja. Lihat tuh Bu, anak ibu. Mulutnya makin kurang ajar. Berani fitnah guru besar kita. Bener gak? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Ki Bagja itu orang suci. Gak mungkin ngelakuin kayak gitu. Demi Allah, Bu, aku nggak bohong, Bu. Ki Bagja hampir coba perkosa aku, Bu. Cukup, Lilis. Kamu teh malu-maluin ibu. Kamu mau fitnah Ki Bagja depan orang banyak. Kumaha kamu teh sih? Ih, aku nggak bohong, Ibu. Sini kamu! Sini! Saya teh sudah menjaga kesucian padepokan. Kalian dengar. Anak ini dan gadis itu telah tertangkap berbuat mesum. Enggak, Bu. Dia fitnah aku, Bu. Kalian terus mau percaya sama siapa? Sama saya? Atau gadis kurang ajar? Hah? Kamu teh malu-maluin ibu. Anak durhaka kamu teh. Mbak, Bu. Ibu masa nggak percaya sama aku, Bu. Untuk menyucikan padepokan ini, maka Lilis harus dimandikan kembang 7 rupa. Tengah malam nanti. Dan untuk Yana, walaupun dia anak saya, tetap harus dihukum. Mbak, saya tahu ini pasti berat untuk kamu, Mbak. Seorang anak yang berusaha menyelamatkan ibunya. Mbak, apa
apa yang paling berat yang kamu hadapi pada saat itu, Mbak? Ibu saya lebih percaya Ki Bagja ketimbang anaknya. Dia lebih percaya orang yang hampir menodai anaknya. Ibu kamu yang melahirkan kamu, dia memukul kamu di depan orang-orang. Iya, Mbak. Dia mukul saya di depan warga. Dia tidak mau mendengar penjelasan saya, Mbak. Setelah itu, justru saya diperlakukan seperti hewan, Mbak. Sebagai pemimpin dan orang tua, saya tidak lari dari tanggung jawab. Anak saya menodai gadis ini. Sebagai penebusan dosa, harus dilakukan pernikahan. Ini adalah bentuk kesucian, bukan paksaan. Besok, lakukan persiapan. Saya akan menikah dengan Lilis. Sucilah raga yang kelam. Kurang ajar kamu. Kau gak bisa Lilis. Anak kandung yang melawan, dia lebih hina daripada musuh. Dia bukan darahku lagi. Sekarang seret dia, buang ke jurang. Baik, Guru. Ayo, Mas. Ayo. Bu, tolong hentikan semuanya, Bu. Tolong kembali seperti ibu yang dulu. Ibu yang selalu ngajarin aku ngaji. Ibu yang selalu bangunin aku untuk sholat. Dan ibu yang selalu bilang, jangan pernah jauh dari Allah. Lilis, ibu hanya nggak mau balik hidup susah lagi, Lilis. Setelah ayahmu meninggal, ibu tuh capek, Lilis. Hidup susah sendirian dan ibu nggak mau miskin lagi. Tapi Bu, rezeki sudah Allah yang ngatur, Bu. Bukan Ki Bagja, yang jelas bukan siapa-siapa, Bu. Cukup, cukup ibu dengar ceramahmu terus. Emang dengan nyakitin aku bisa buat ibu sadar? Gak apa-apa, Bu. Aku rela, Bu. Asalkan ibu berhenti percaya sama orang yang membuat hidup kita sesat, Bu.
bisa kembali ke jalan Allah. Lis, Ibu hanya ingin hidup tenang. Ibu nggak mau kita kelaparan lagi, Lis. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau kita kelaparan lagi. Tapi Bu, bukan dengan begini Bu caranya. Hentikan kemusyrikan ini. Kamu pikir malu? Pergi sana! Pergi! Diem aja lihat ibu ikut aliran sesat kayak gini, Bu. Udah lepasin ah. Kamu teh tahu apa soal hidup? Jangan ngajarin ibu soal hidup. Adik kamu teh anak durhaka, tahu nggak? Durhaka. Lilis gak mau dinikahin, Bu. Lilis mau pergi. Lilis! Di hadapan semua warga, si tua bangka itu berdiri tegap seperti pahlawan, seolah pengen menebus dosa. Padahal dia pelakunya. Udah Mbak, tenang Mbak. Tenang, saya tahu pasti emosi Mbak. Mbak, tapi orang-orang lain gimana? Ibu kamu gimana? Mereka gak percaya dong sama dia. Ibu saya pun berdiri tepat di samping Ki Bagja. Dia mendampingi Ki Bagja, seolah mengatakan kalau saya ini barang bekas yang harus dibersihkan, Mbak. Agak Mbak, ibu kamu. Ibu kamu masa gak bela kamu sih Mbak? Aduh Mbak, sabar Mbak, sabar. Mbak, katakan pada saya Mbak, kamu gak terima kan? Kamu gak terima kan permintaan pernikahan itu Mbak? Iya, Mbak. Hebat ya Ki Bagja. Dia menikahi gadis pendosa demi menutupi aib anaknya sendiri. Padepokan ini benar-benar dijaga oleh Ki Bagja. Iya betul. Ki, gawat Ki. Tenang. Ada apa? Itu Ki, Lilis kabur. Kabur! Kok bisa kabur? Sampai sini.
Ya nak.